Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita bahas satu saham ya teman-teman. Ini juga request dari salah satu teman kita, yaitu HDIT, Hensel Daves Indonesia Tbk. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menunggu-nunggu bagaimana cara menghitung harga wajar satu saham atau harga fundamental suatu saham, supaya tidak membelinya di harga yang sudah tinggi misalnya, saya sudah buatkan videonya di fitur gabung atau fitur langganan atau join ya. Teman-teman bisa klik saja tombol join atau tombol gabung sehingga teman-teman bisa melihat postingan yang membahas tentang bagaimana cara menghitung harga wajar sebuah saham dalam hitungan detik saja teman-teman ya, tidak sampai 1 menit sudah bisa teman-teman ketahui apakah saham ini sudah mahal atau masih sangat murah ya. Dan teman-teman yang mau bergabung, yang banyak bertanya, silahkan klik saja tombol gabungnya. Nanti kita akan bahas saham-saham yang potensial, yang bagus secara fundamental, fundamentologi, bahkan teknikalnya juga, saham-saham untuk swing ya, bahkan untuk trading juga kita akan bahas di sana. Jadi teman-teman silakan bergabung saja kalau teman-teman juga ingin bergabung ya, yang bertanya. Oke, kita lanjut. HDIT ini, Hensel Daves Indonesia, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi produk digital ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian emiten yang sejenis dengan HDIT ini yaitu Buka, Cash, Jiva, EDG, EMTK, MTEK ya, Goto atau GoTo, Kios, Kren, MJAS, NFCX, PGJO, Tevas, UVCR, dan Wi-Fi. Tanggal IPO saham ini yaitu 12 Juli 2019. Dia papan utama ya, bukan akselerasi. Nah, pemegang saham di atas 5% dan seterusnya, ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Kita langsung saja ke statistik HDIT ini teman-teman. Tadi saya sudah membaca atau mempelajari ekuitasnya, membaca laporan keuangan dari HDIT ini semenjak 2018 ya. Jadi di 2018 itu ekuitas dari HDIT ini 34,7 miliar teman-teman. Kemudian 2019 46,5 miliar. Jadi naik sekitar 34,6%. 2020 356,4 miliar atau meningkat drastis sampai ke 665% ya. Itu peningkatan yang gila sekali. Saya tidak tahu kenapa bisa setinggi itu peningkatan kuitas dari HDIT ini. Kemudian 2021 349 miliar ya, atau minus sekitar 2,08%. Kemudian di 2022 351 miliar ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat 351,1 miliar atau meningkat 0,61%. Ya, nah itu sisi ekuitas dari HDIT ini cukup bagus ya teman-teman, peningkatannya cukup bagus. Kemudian kita langsung saja melihat ke labanya. Laba dari HDIT ini kalau kita runut dari tahun 2018 itu 3,8 miliar ya, itu di tahun 2018 teman-teman ya. Kemudian 2019 7,4 miliar atau naik sekitar 92%. Kemudian di 2020 11,3 miliar ya, naik sekitar 52,4%. Kemudian di 2021 11,8 miliar, naik sekitar 4%. Nah, di 2022 ini dia turun sekitar 82% teman-teman, ke 2,1 miliar. Ini yang menyebabkan saham NDIT ini turun, menurut saya karena penurunan laba yang sangat signifikan ini dari 11 miliar ke 2,1 miliar. Saya tidak tahu penyebab lainnya, apakah para investor melihat prospek dari HDIT ini kurang bagus atau seperti apa, kita juga tidak tahu. Saya tadi juga baca-baca berita, tidak menemukan hal-hal yang spesifik kenapa HDIT ini turun ya. Mungkin manajemen yang kurang bagus atau semacamnya, saya juga tidak tahu ya. Kemudian secara EPS HDIT ini nilai fundamentalnya atau harga wajarnya itu cuma sekitar
Rp15 sampai Rp30 teman-teman ya, 15 sampai Rp30. Nah, sementara sekarang HDIT ini harganya di Rp80 itu kalau secara fundamental masih sangat mahal ya. Sementara di sini book value persennya itu 230 dan PBV-nya 0,3 ya, PBV-nya. Jadi secara PBV ini saham masih sangat murah, tapi secara fundamental kalau kita lihat dari EPS dari saham ini, dari penurunan labanya, harga saham ini sebenarnya hanya 15 sampai Rp30 saja ya. Saya tidak tahu bagaimana saham ini terus turun ya. Tentu saja kinerjanya tergantung dari bagaimana manajemen itu mengelola perusahaan. Nah, secara fundamental kita bisa melihat juga di sini, teman bisa perhatikan sendiri, ini saham benar-benar penurunannya sangat tajam ya. Sudah di titik terendah atau di support sebelumnya di angka 73 ini atau 60-an. Apakah saham ini akan terus turun atau bagaimana, saya tidak tahu teman-teman ya. Itu teman-teman bisa putuskan sendiri dengan kondisi keuangan yang seperti tadi, laporan keuangan yang seperti tadi. Apakah ini bisa pulih lagi atau seperti apa, saya tidak tahu juga. Sementara data-data yang kita dapat tadi, ada penurunan laba di kuartal 2 2022 itu sebesar minus 82% ya, minus 82%. Kemudian kalau kita lihat secara bandarmologi ya, teman-teman bisa cek sendiri nanti di Stockbit ini. Nah, ini juga masih distribusi saja teman-teman ya. Kalau kita tarik dari tanggal 1 bulan Oktober ini, nah masih di posisi kiri ya, artinya tidak banyak distribusi, akumulasi juga, masih distribusi saja. Nah, jadi teman-teman bisa pertimbangkan saham ini untuk swing, apalagi untuk invest ya. Tapi kalau untuk scalping itu sah-sah saja. Itu teman-teman bisa masuk keluar dalam waktu yang cepat tanpa memperhitungkan fundamental perusahaan ini untuk jangka panjangnya. Oke, demikian saja menurut saya data-data yang bisa kita tampilkan. Silakan teman-teman putuskan sendiri dan happy weekend untuk teman-teman semua.